Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Ibu Susi Susanti dalam pembelajaran hari ini. Selamat datang siswa-siswa kelas 6. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku dan pembelajaran 4. Pembelajaran hari ini berikut adalah kompetensi dasar dan indikator kompetensi pencapaian yang akan kalian lalui. Nah, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Kemudian, kalian juga mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan benar. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar dan mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu menjawab pertanyaan sesuai teks, keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar, dan menuliskan kembali isi teks serta menceritakan kondisi ekonomi keluarga. Selanjutnya, globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Nah, bacalah bacaan berikut dengan nyaring. Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan, sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelepon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batas suatu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Nah, itulah setelah kalian membaca, sekarang kalian lanjutkan dengan berdiskusi. Berdiskusilah dengan kelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Gambarkan secara visual. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Di era globalisasi ini, banyak sekali barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluan dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Sekarang, amatilah di lingkunganmu. Ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Diskusikan dalam kelompokmu. Mengapa ekonomi setiap orang beragam? Apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ekonomi? Dan ceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu. Tulislah rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Nah, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman, termasuk di dalamnya keanekaragaman sosial, ekonomi, dan budaya. Keanekaragaman sosial dapat dilihat dari tingkatan sosial yang ada di masyarakat. Ada rakyat, pejabat, bangsawan, kaya, dan miskin. Kemudian dari tingkat ekonomi, ada pekerjaan, pendapatan, dan kesejahteraan yang dilihat untuk membedakan tingkatan
taraf hidup secara ekonomi dari setiap masyarakat Indonesia. Dari segi budaya, Indonesia memiliki bahasa yang cukup beragam, suku yang banyak, dan adat istiadat juga yang sangat beragam, begitu juga dengan keseniannya. Nah, selanjutnya keberagaman ekonomi merupakan kondisi di mana kegiatan ekonomi masyarakat berbeda-beda. Keberagaman ekonomi dibagi menjadi beberapa sektor seperti agraris, industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain. Keberagaman jenis pekerjaan dipengaruhi bentuk bentang alam di lingkungan tempat tinggal. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Yang tinggal di daerah dataran tinggi banyak yang menjadi petani perkebunan. Masyarakat di perkotaan banyak yang menjadi pekerja kantoran atau sebagai petani bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman ekonomi? Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Meskipun berbeda-beda, tetapi setiap profesi memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa ini. Tidak ada yang lebih baik ataupun buruk, karena semua memiliki peran dan fungsi masing-masing. Sebagai contoh, petani menyediakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga meskipun pekerjaan kita bukan sebagai petani, kita tetap bisa menikmati nasi dan semua hasil pertanian. Begitu juga dengan petani. Petani tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan sendiri, petani tetap membutuhkan guru untuk memberikan pendidikan bagi anaknya, atau dokter untuk memeriksa kesehatannya, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan menghargai setiap pekerjaan asalkan halal. Kita harus bersyukur atas setiap pekerjaan dengan bekerja sungguh-sungguh. Globalisasi mempengaruhi keberagaman ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi perekonomian seseorang itu dipengaruhi oleh keterampilan, pendidikan, dan sikap. Sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman ekonomi yaitu adalah saling menghormati dan menghargai. Keberagaman ekonomi melahirkan keluarga dengan ekonomi cukup berada dan juga ekonomi keterbatasan. Sikap yang harus dimiliki oleh keluarga dengan kecukupan yaitu jangan sombong, membantu yang membutuhkan, bersyukur, dan rajin menabung. Adapun sikap yang harus dimiliki oleh orang yang dengan ekonomi keterbatasan, diantaranya jangan merasa rendah diri. Kemudian, jangan iri kepada yang mampu, dan senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan diri. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.